Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pangeran Diponegoro kelas 10I akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Anindya Giftiar Azhar sebagai penyaji. 2. Aprilia Tri Utami sebagai penyaji. 3. Aurelia Putri Ramadhani sebagai moderator dan editor. 4. Vigo Valenca Putra sebagai penyaji. 5. Solihuddin Al-Ayubi sebagai penyaji. 6. Zainia Akmalia Rohmatin sebagai penyaji. Baik, berikut adalah daftar isi materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, menjaga NKRI. Penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aprilia Tri Utami, Zainia Akmalia Rohmatin, dan Anindya Giftiar Azhar. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang wajib menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Definisi bangsa menurut para ahli. 1. Menurut Otto Bauer, bangsa merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam sifat dan karakter. 2. Menurut Hans Kohn, bangsa merupakan hasil proses perjuangan hidup manusia yang ada di dalam sebuah sejarah. Ada juga penanda dari bangsa sendiri, yaitu faktor objektif yang menjadi latar belakang dan jati diri dari suatu bangsa. 3. Menurut Rawing, bangsa adalah sekelompok orang yang bersatu di wilayah tertentu serta memiliki sebuah ikatan atau hubungan dengan wilayah tersebut. Kata kebangsaan ini mengandung ciri-ciri golongan suatu bangsa atau dapat juga berarti kesadaran diri sebagai suatu warga dari suatu negara. Konsep wawasan kebangsaan menunjukkan konsep sebagai cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Vigo Valenca Putra, Solihuddin Al-Ayubi, Anindya Giftiar Azhar, Aprilia Tri Utami, dan Zainia Akmalia Rohmatin. Pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di dalam negara tersebut. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan chauvinisme. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara, namun pada paham chauvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham chauvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, karena paham chauvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Keberadaan sikap nasionalisme sangat penting. Adapun tujuan dari nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Menumbuh dan mengembangkan rasa cinta tanah air. 2. Membangun hubungan harmonis yang erat antar individu dalam masyarakat hingga bernegara. 3. Menciptakan masyarakat tanpa adanya kelas sosial.
4. Menghilangkan sikap ekstremisme dari warga negara. 5. Menumbuhkan rasa memilih terhadap keragaman. 6. Mengorbankan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. 7. Menjaga tanah air dan bangsa dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Keragaman yang dimiliki Indonesia menjadi pemantik timbul dan tumbuhnya sikap nasionalisme. Masyarakat patut berbangga dengan budaya dan istiadat daerah setempat. Pada implikasinya, nasionalisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya rasa persatuan dan kesatuan. 2. Adanya rasa memiliki antar masyarakat, tanah air hingga budaya setempat. 3. Memiliki rasa perjuangan yang bersifat nasional. 4. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau individu. 5. Patuh terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku. Nasionalisme sangat penting bagi keberadaan suatu bangsa atau negara. Jika nasionalisme sudah meredup atau bahkan hilang dari dalam kalbu masyarakat, maka akan berdampak negatif bagi kelangsungan negara. Terdapat beberapa bentuk penerapan nasionalisme yang lazim dalam negara. Adapun bentuk nasionalisme sebagai berikut. 1. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari keikutsertaan aktivitas rakyatnya, kehendak rakyatnya, atau perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnik adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnik tertentu. 3. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme berlandaskan dari semangat romantisme yang mana negara memiliki kebenaran politik serta organik. 4. Nasionalisme budaya, yaitu negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, bukan dari sifat keturunan. 5. Nasionalisme kenegaraan, yaitu bentuk nasionalisme yang sering berhubungan dengan nasionalisme etnik. Pada bentuk ini, masyarakat memiliki peran yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. 6. Nasionalisme agama, yaitu negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Rasa nasionalisme akan hilang jika masyarakat hanya mengenal nama atau pengertiannya saja tanpa melakukan aksi nyata. Penerapan sikap yang mencerminkan nasionalisme sangat penting dilakukan oleh semua orang. Contoh perilaku yang mencerminkan nasionalisme sebagai berikut. Pertama, mematuhi produk hukum dan norma yang berlaku, misalnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, menciptakan dan mencintai produk dalam. Yang ketiga, melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan masyarakat pada negaranya. Nasionalisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa. Akan tetapi, di tengah derasnya arus globalisasi, rasa nasionalisme makin menipis, terutama pada generasi muda Indonesia. Padahal, di tangan merekalah eksistensi Indonesia bertumpu. Oleh karena itu, paham nasionalisme haruslah tertanam di kalbu generasi muda. Cara yang dapat dilakukan untuk memupuk rasa nasionalisme pada generasi muda sebagai berikut. 1. Memperkenalkan keragaman budaya. Setiap daerah mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik budaya yang berbeda. Eksistensi budaya akan menghilang apabila generasi muda tidak melanjutkan estafet dalam melestarikan budaya. Oleh karena itu, pengenalan dan pembelajaran mengenai keragaman budaya lokal sangat diperlukan.
Pengenalan dan pembelajaran tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Salah satu contohnya melalui ekstrakurikuler musik tradisional di sekolah. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Gempuran globalisasi yang masih berdampak pada terkikisnya rasa nasionalisme. Salah satu upaya untuk menguatkan rasa nasionalisme adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ditunjukkan agar para generasi muda bisa menjadi warga negara yang baik, taat terhadap hukum, aturan hukum yang berlaku, dan juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya ada di Indonesia, melainkan ada di setiap daerah. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas warga negara dan nasionalisme generasi muda. 3. Konten media sosial. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa bagaikan pisau bermata dua bisa berdampak positif dan negatif. Konten media sosial dapat digunakan untuk memuat materi yang memupuk rasa nasionalisme. Melalui berbagai platform, generasi muda dapat melihat berbagai konten positif tentang berbagai budaya, tari-tarian, hingga makanan khas daerah yang dapat memupuk rasa nasionalisme. Akan tetapi, perlu adanya filter terhadap konten-konten yang dapat mengiring opini generasi muda. 4. Menggunakan produk dalam negeri. Pintu import yang terbuka lebar di pasar Indonesia memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai produk buatan luar negeri dengan harga terjangkau. Tentu hal itu akan berdampak pada menurunnya barang produksi dalam negeri. Sebagai generasi muda, membeli barang produksi anak bungsu tentu akan berdampak positif pada sisi ekonomi negara dan mengimplementasi rasa nasionalisme. Kualitas produk lokal tentu tidak kalah dengan produk luar negeri. Bahkan beberapa merek lokal sudah menembus pasar internasional. Oleh karena itu, membeli dan menggunakan barang produksi dalam negeri merupakan salah satu langkah dalam membangun rasa nasionalisme generasi muda. Materi yang terakhir yaitu menjaga NKRI akan dibacakan oleh Aurelia Putri Ramadhani. Untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Salah satu perwujudan sikap cinta tanah air adalah dengan menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beberapa tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan adalah dengan menjalin kerjasama antar daerah, menjalin kerjasama antar suku bangsa, dan lain-lain. Yang ketiga, sikap rela berkorban, yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain ataupun bangsa dan negara walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, kesediaan SDM, kesiapan sosial budaya, kesiapan keamanan, kesiapan perekonomian rakyat, kesiapan di bidang pertahanan negara. Yang terakhir, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Menciptakan ketahanan nasional. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 6. Menaati peraturan.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.